Semua orang mengira bocah pemulung ini hanyalah pengganggu di proyek triliunan rupiah milik sang miliarder. Namun, saat gedung termegah di Jakarta itu mulai amblas ke dalam bumi, hanya rahasia di tangan kotor bocah inilah yang bisa menyelamatkannya. Apa sebenarnya isi buku kumal yang dibuang sang miliarder ke dalam lumpur? Jika kalian percaya bahwa kebaikan hati lebih berharga daripada harta, klik tombol like sekarang juga. Mari kita lanjut ke bagian paling mengejutkan dari cerita ini. Pagi itu, Jakarta masih diselimuti kabut polusi yang tipis. Namun di lantai 50 apartemen penthouse-nya, Bramantio hanya melihat kemilau. Baginya, dunia di bawah sana hanyalah barisan angka dan grafik pertumbuhan yang harus terus mendaki. Sambil memegang cangkir porselen berisi kopi geisha yang harganya setara gaji bulanan seorang buruh cuci, Bram menatap keluar jendela kaca raksasa yang kedap suara. Di bawah sana, orang-orang tampak seperti semut yang sibuk, kecil dan tak berarti. Sebuah ekosistem yang ia kuasai namun tidak ia pedulikan. Bramantio, atau yang lebih dikenal sebagai Bram, adalah definisi sukses yang dingin. Di usia 38 tahun, ia telah membangun dinasti properti yang menguasai cakrawala kota. Namun kesuksesan itu dibayar dengan harga yang sangat mahal. Hatinya membeku. Sejak pengkhianatan mitra bisnis yang paling ia percayai dan kepergian istrinya yang tak pernah kembali beberapa tahun lalu, Bram tidak lagi percaya pada konsep kemanusiaan atau kasih sayang. Baginya, manusia hanyalah alat untuk mencapai tujuan atau gangguan yang harus segera disingkirkan. Mobil sudah siap, Pak Bram. Para investor sudah menunggu laporan di lokasi. Suara asisten pribadinya, Yuda, memecah keheningan ruangan yang lebih mirip galeri seni yang mati daripada sebuah tempat tinggal. Bram tidak menjawab. Ia hanya meletakkan cangkirnya dengan bunyi klanting yang tajam, mengambil jas pesanan khusus yang disampirkan di kursi kulit Italia, dan melangkah pergi. Hari ini adalah hari krusial. Proyek ambisiusnya, The Naga Tower, yang direncanakan menjadi gedung tertinggi di Asia Tenggara, sedang mengalami kendala teknis yang memalukan. Tanah di lokasi proyek itu terus bergeser secara misterius, membuat para insinyur kelas dunia yang ia sewa dengan bayaran miliaran rupiah berkeringat dingin setiap kali melihat sensor seismik mereka. Di sisi lain kota yang berbeda kasta, hanya terpisah oleh pagar seng tinggi yang memisahkan kemewahan dan kemelaratan. Arka, seorang bocah berusia 10 tahun, baru saja menyelesaikan tugas paginya. Tangannya yang kecil, yang seharusnya memegang pena di bangku sekolah, justru terbiasa menggenggam karung goni yang berat dan basah oleh sisa air hujan semalam. Arka adalah seorang pemulung cilik yang tinggal di kolong jembatan, tepat di belakang area proyek The Naga Tower. Wajah Arka kusam oleh debu aspal, dan rambutnya kaku karena jarang dibilas bersih. Tapi matanya memiliki kejernihan yang aneh. Di saku celananya yang robek dan jahitannya mulai lepas, Arka menyimpan sebuah benda yang ia anggap lebih berharga dari nyawanya sendiri. Sebuah buku catatan usang bersampul kulit milik almarhum ayahnya. Ayahnya dulu adalah seorang mandor kepercayaan yang memiliki insting tajam dalam membaca kontur tanah. Seorang ahli otodidak yang mampu mendengar bisikan bumi sebelum paku bumi ditanamkan. Namun, ayahnya difitnah melakukan sabotase oleh rekan kerjanya yang serakah, dibuang dari perusahaan besar, hingga akhirnya jatuh miskin dan meninggal dalam kesedihan yang mendalam. Arka melihat ayahnya mati membawa rahasia konstruksi yang tak pernah diakui dunia. Arka sering mengamati lokasi proyek itu dari celah pagar seng. Ia tidak tertarik pada kemewahan struktur baja yang menjulang, melainkan pada retakan-retakan halus yang muncul di pondasi beton. Dari catatan ayahnya, Arka tahu ada sesuatu yang fatal dengan cara mereka menanam paku bumi di sana. Mereka melawan arus air bawah tanah, bukan mengalirkannya. Siang itu, matahari membakar aspal dengan kejam saat mobil sedan mewah Bram berhenti tepat di depan gerbang proyek. Begitu ia turun, aura miliardernya langsung terasa. Dingin, mengintimidasi dan tak tersentuh. Sepatu kulitnya yang mengkilap menginjak debu proyek seolah-olah debu itu merasa terhormat disentuhnya. Para pekerja konstruksi seketika berhenti bekerja dan menunduk, takut melakukan kesalahan sekecil apapun di hadapan sang raja properti yang terkenal tak segan memecat orang dalam hitungan detik. Bram berjalan dengan langkah lebar menuju area tengah proyek, tempat di mana tanah terus retak meski sudah disuntik semen bertonton. Ia sedang mendengarkan penjelasan manajer proyek yang terbata-bata saat matanya menangkap sesuatu yang mengganggu estetika kesempurnaan lokasinya. Di dekat tumpukan material baja yang berkarat, ada seorang anak kecil berpakaian kumal sedang berjongkok, mengorek-ngorek tanah dengan sebilah bambu runcing. Anak itu tampak sangat serius, seolah-olah sedang mencari harta karun di antara puing-puing. Siapa itu? Mengapa ada sampah di tengah proyek saya?
Tanya Bram datar, namun adanya mengandung ancaman yang membuat manajer proyek gemetar. Manajer proyek menoleh dan seketika pucat pasi. Maaf Pak Bram, itu anak pemulung dari pemukiman belakang. Sepertinya dia menyelinap melalui lubang di pagar bawah. Satpam, cepat seret anak itu keluar. Arka tersentak. Ia tidak sedang mencuri. Ia baru saja menemukan titik koordinat di mana rembesan air bawah tanah paling kuat. Penyebab utama mengapa pondasi The Naga Tower tidak akan pernah stabil jika terus dipaksakan. Namun, sebelum ia sempat membuka mulut untuk menjelaskan, 2 orang satpam bertubuh besar sudah mencengkram bahunya dengan kasar. "Lepaskan! Saya tidak mencuri apa-apa. Saya cuma mau menunjukkan sesuatu," seru Arka. Suaranya kecil dan parau, namun ada ketegasan yang luar biasa di sana. Bram berjalan mendekat dengan perlahan. Ia berdiri tepat di depan Arka, menatap bocah itu dari ujung rambut yang kusam hingga ujung kaki yang hanya beralaskan sandal jepit beda warna. Tatapan Bram penuh dengan kejijikan, seolah-olah kehadiran Arka adalah virus yang bisa merusak kekayaannya. "Kamu tahu berapa harga tanah yang kamu injak ini, bocah?" tanya Bram. Suaranya rendah, tajam, dan penuh penekanan. "1 jengkal tanah ini harganya lebih berharga daripada seluruh hidupmu. Bahkan jika kamu bekerja 1000 tahun pun kamu takkan sanggup membelinya." Arka tidak menunduk. Ia menatap balik mata miliardernya yang dingin itu. Ia tidak menangis karena air matanya sudah habis saat menguburkan ayahnya. "Tuan, tanah ini tidak butuh harga dari Tuan. Tanah ini butuh nafas. Tuan menanam paku di paru-parunya. Tuan menyumbat jalannya air. Itu sebabnya tanah ini berontak dan menghancurkan semen Tuan." Brown tertawa sinis, sebuah tawa yang kering tanpa rasa humor. Keangkuhannya sebagai orang terkaya di kota itu merasa terhina karena seorang anak jalanan yang bau matahari mencoba mengajarinya tentang prinsip konstruksi. "Jangan bicara sampah padaku, nak. Kamu hanyalah sampah yang kebetulan bisa bicara. Logika jalananmu tidak berlaku di dunia profesional." Saat Arka mencoba berontak, Bram melihat buku catatan usang yang menyembul dari saku Arka. Dengan gerakan kasar yang meremehkan, Bram menarik buku itu hingga saku celana Arka robek lebih lebar. "Jangan! Tolong kembalikan! Itu milik ayah saya! Itu satu-satunya yang saya punya!" Arka berteriak histeris, berusaha menjangkau buku itu, tetapi tenaga satpam menahannya hingga ia berlutut di tanah. Bram membuka lembaran buku itu dengan malas. Ia hanya melihat coretan tangan manual, sketsa geometris kuno dan perhitungan matematika yang dianggapnya ketinggalan zaman dibandingkan dengan software simulasi canggih seharga jutaan dolar miliknya. Baginya, buku ini hanyalah tumpukan kertas loak yang bau apek. Tanpa sedikit pun rasa iba, Bram menjatuhkan buku itu tepat ke dalam kubangan lumpur semen yang pekat di dekat kaki mereka. Ia bahkan sengaja menginjak pinggiran buku itu dengan sepatu mahalnya saat hendak berbalik. "Buang anak ini keluar sekarang, dan bersihkan tempat ini dari aromanya," perintah Bram tanpa menoleh lagi, seolah-olah Arka sudah tidak eksis lagi di dunianya. "Jika saya melihat wajahnya atau sampah seperti dia lagi di sini, kalian semua akan saya pastikan tidak akan pernah bekerja di industri ini lagi." Arka jatuh tersungkur saat satpam melepaskannya dan menyeretnya keluar gerbang proyek dengan kasar. Ia hanya bisa melihat dari jauh, gerbang besi yang tinggi itu tertutup rapat, sementara buku catatan peninggalan ayahnya, satu-satunya bukti bahwa ayahnya adalah orang hebat, tenggelam perlahan ke dalam lumpur hitam yang kental. Di bawah tatapan sinis para pekerja, Arka berdiri dengan lutut gemetar. Ia menatap gedung yang mulai menjulang itu dengan perasaan yang sulit diartikan. Di dalam hatinya ia membatin. Tuan mungkin punya uang untuk membangun menara setinggi langit, tapi Tuan tidak punya hati untuk membangun landasan yang jujur. Suatu saat, bumi sendiri yang akan meruntuhkan kesombongan Tuan. Bram kembali ke dalam mobilnya yang sejuk dengan pendingin udara maksimal, merasa telah menyingkirkan sebuah gangguan kecil yang tidak berarti. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa bocah yang baru saja ia injak harga dirinya itu adalah satu-satunya orang di dunia ini yang tahu mengapa gedung impiannya sedang bergerak menuju kehancuran. Bram terlalu sibuk menjadi seorang miliarder yang tak terkalahkan, sampai-sampai ia lupa bahwa gedung tertinggi sekalipun selalu dimulai dari tanah yang paling rendah. Babak ini ditutup dengan rintik hujan yang mulai turun dengan deras, seolah-olah langit ikut menangis untuk Arka, perlahan menghanyutkan sisa-sisa ingatan tentang ayahnya ke dalam gelapnya dasar pondasi yang tidak stabil. Hujan tidak berhenti selama 3 hari 3 malam, seolah langit sedang menumpahkan seluruh kemarahannya ke atas Jakarta. Di kantor pemasaran The Naga Tower yang super mewah, suasana terasa jauh lebih dingin dan mencekam daripada badai di luar sana. Ruangan itu dipenuhi aroma kopi mahal dan aroma kecemasan yang tajam. Bramantio berdiri mematung di depan layar monitor LED raksasa yang menampilkan pemetaan topografi dan grafik sensor tanah secara real-time.
Garis-garis merah di layar itu tidak lagi sekadar bergetar. Mereka melonjak tajam, menunjukkan pergeseran lateral yang telah melampaui batas toleransi keamanan struktural paling ekstrim sekalipun. Peringatan digital berbunyi bip pendek, konstan, dan menyakitkan telinga. Sebuah simfoni kegagalan yang tidak pernah dibayangkan oleh Bram sebelumnya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Kita sudah menggunakan teknologi soil stabilization terbaru dari Jerman. Kita sudah menyuntikkan ribuan ton polimer pengeras ke dalam sana. Suara Bram menggelegar. Suaranya memantul di dinding ruangan yang dilapisi marmer Italia dan kayu ok pilihan. Kepala insinyur, seorang pria paruh baya dengan deretan gelar doktor dari universitas ternama di Eropa, hanya bisa menunduk lesu. Wajahnya pucat pasi di bawah lampu neon yang terang. Masalahnya bukan pada teknologinya, Pak Bram. Radar kita memang mendeteksi lapisan tanah yang stabil, tetapi ada anomali yang tidak terbaca sebelumnya. Ada aliran sungai purba yang terkunci di bawah lapisan lempung sedalam 50 meter. Tekanan hidrostatis airnya begitu besar. Setiap kali kita menyuntikkan semen atau polimer, arus bawah tanah itu menghanyutkannya seperti debu sebelum sempat mengeras. Bram mengepalkan tinjunya hingga buku-buku jarinya memutih. Di tengah kepanikan teknologi ini, tiba-tiba memori tentang bocah kumal itu muncul kembali di benaknya seperti sebuah tamparan. Ia teringat ucapan Arka beberapa hari lalu saat bocah itu berjongkok di lumpur. Tuan menanam paku di paru-parunya, tanah ini butuh nafas. Ia segera menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran konyol itu. Tidak mungkin, seorang miliardernya yang memiliki akses keilmuan terbaik dunia tidak boleh dipengaruhi oleh ocehan mistis anak jalanan yang bahkan tidak memakai sepatu. Namun, realitas berkata lain, tekanan mulai datang dari segala penjuru. Telepon di mejanya tak henti-hentinya berdering. Para investor kakap dari Singapura dan New York menuntut penjelasan. Mengapa proyek prestisius senilai triliunan rupiah itu tiba-tiba dihentikan? Saham perusahaan Bram merosot tajam dalam hitungan jam. Identitas miliardernya yang selama ini menjadi tameng kekuatan dan simbol kesempurnaan, kini terasa seperti beban besi panas yang siap meremukkannya jika proyek ini benar-benar amblas ke dalam perut bumi. Sementara itu, di bawah kolong jembatan yang lembab dan berbau sampah basah, Arka sedang berjuang melawan mautnya sendiri. Demam tinggi mulai menyerang tubuh kecilnya setelah ia kehujanan berjam-jam saat diusir dengan kasar dari lokasi proyek. Ia berbaring di atas tumpukan karung goni yang tipis, tubuhnya menggigil hebat meski sudah diselimuti kain sarung yang sudah robek di sana-sini. Namun, rasa panas di tubuhnya tidak sebanding dengan rasa sakit yang mengoyak hatinya. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat adegan mengerikan itu berulang-ulang. Buku catatan ayahnya yang berisi rahasia urat tanah, peninggalan satu-satunya, tenggelam perlahan ke dalam lumpur hitam yang pekat. Bagi Arka, buku itu bukan sekedar tumpukan kertas loak. Itu adalah suara ayahnya yang masih hidup. Tanpa buku itu, ia merasa seolah-olah jati dirinya telah dirampas, dan ayahnya telah mati untuk kedua kalinya dalam kehinaan. Arka, makan sedikit ya nak. Ibu tadi dapat sisa nasi bungkus yang masih bersih dari warung depan. Suara Sari, ibunya terdengar sangat lirih di tengah deru mobil yang melintas di atas jembatan. Sari tidak tahu detail apa yang sebenarnya terjadi di dalam area pagar seng yang dijaga ketat itu. Ia hanya tahu anaknya pulang dengan baju robek, tangan yang gemetar, dan luka memar yang biru di lengannya. Ia tidak berani bertanya banyak, karena ia tahu Arka memiliki beban pikiran yang jauh lebih besar dari usianya. Arka mencoba bangkit dengan sisa tenaganya. Namun kepalanya terasa berputar hebat seperti gasing. Bu, buku ayah hilang. Orang kaya itu membuangnya ke lumpur semen. Mereka akan membunuh tanah itu, Bu. Dan kalau tanah itu mati, kita semua akan ikut terkubur. Sari tertegun. Air matanya menggenang di sudut mata yang lelah. Ia duduk di samping Arka, mengusap dahi anaknya yang panas membara. Harta kita memang bisa diambil orang dengan mudah karena kita kecil, Arka. Tapi apa yang ayah ajarkan padamu, itu sudah mengalir di darahmu. Sari berbisik sambil menyentuh dada kiri anaknya. Ilmu ayahmu tentang bumi bukan ada di kertas yang bisa basah, tapi ada di dalam rasa yang ia wariskan padamu sejak kau masih balita. Ingat Arka, bumi ini punya nyawa, dan kau adalah orang yang terpilih untuk mendengarnya. Arka terdiam. Kata-kata ibunya perlahan meresap ke dalam kesadarannya. Ia teringat pesan ayahnya dulu saat mereka masih sering duduk di atas tanah perkebunan. Tanah itu seperti manusia, Arka. Jika kau paksa dia diam dengan beban yang terlalu berat, dia akan meledak mencari jalan keluar. Kau jangan menjadi lawannya, tapi jadilah kawannya. Alirkan apa yang tersumbat, maka dia akan melindungimu.
Malam itu, di tengah gigilan demam yang memuncak, tangan Arka bergerak secara naluriah. Di atas tanah kolom jembatan yang becek, jari-jarinya mulai menggambar pola aliran air bawah tanah yang ia rasakan melalui getaran bumi. Meski tanpa kertas dan pena, instingnya mulai bekerja dengan ketajaman yang menakutkan. Ia bisa merasakan denyut mesin-mesin paku bumi dari balik tembok proyek Denaga Tower yang berjarak beberapa ratus meter. Getaran itu terasa salah, terasa seperti jantung yang dipaksa berdetak saat pembuluh darahnya tersumbat. Kembali ke menara kaca, Bramantio mulai merasa benar-benar putus asa. Ego miliardernya yang setinggi langit kini mulai terkikis oleh kenyataan pahit. Ia telah memanggil 3 konsultan ahli tambahan dari Jepang dan Amerika secara darurat melalui konferensi video. Namun jawabannya tetap sama, tanah itu menolak pondasi mereka secara alami. Kerugian perusahaan mencapai miliaran rupiah setiap jamnya, dan citranya sebagai pengusaha jenius sedang dipertaruhkan di meja judi nasib. Pak Bram, ada laporan darurat. Retakan tanah mulai merambat keluar area proyek. Pemukiman padat di belakang pagar proyek mulai mengalami retakan dinding dan beberapa rumah mulai miring. Lapor Yuda dengan wajah yang sudah tidak berdarah lagi. Bram terkejut, namun sisi gelapnya masih sempat bertanya, kenapa kita harus peduli? Itu cuma pemukiman liar kan? Kita bisa bayar ganti rugi nanti. Masalahnya bukan soal ganti rugi, Pak. Suara Yuda meninggi karena panik. Jika tanah di sana amblas atau terjadi liquefaction, seluruh daya dukung lateral menara kita akan hilang total. Gedung ini tidak akan hanya miring, dia akan tumbang ke arah pemukiman itu sebelum konstruksinya mencapai lantai 10. Kita akan menghadapi bencana kemanusiaan terbesar. Bram terpaksa turun ke lapangan malam itu juga, menembus badai yang semakin gila. Dengan payung hitam besar yang dipayungkan oleh ajudannya, agar tidak setitik air pun mengenai jas mahalnya, sang miliardernya kembali menginjakkan kaki di area proyek yang kini lebih mirip rawa berlumpur daripada lokasi konstruksi futuristik. Lampu-lampu sorot raksasa berkekuatan ribuan watt menerangi pemandangan mengerikan. Retakan tanah yang menganga lebar seperti mulut monster purba yang sedang kelaparan. Langkah Bram tiba-tiba terhenti di dekat pagar seng yang membatasi proyek dengan kolong jembatan. Di sana, melalui lubang pagar yang tersingkap akibat angin kencang, ia melihat sosok kecil yang sangat ia kenali, Arka. Bocah itu tidak lagi memegang bambu atau mencari besi tua. Arka sedang duduk bersila di tengah hujan badai, mengabaikan tubuhnya yang basah kuyup. Tangannya masuk ke dalam lubang tanah sedalam lengannya yang ia gali sendiri di area pemukiman kumuh itu. Wajahnya pucat pasi seperti mayat, namun matanya yang jernih menatap ke arah pondasi menara dengan intensitas yang mengerikan, seolah-olah ia sedang menatap langsung ke jantung bumi. "Sedang apa kamu di sana, bocah? Kamu mau mati tertimbun?" teriak Bram. Suaranya nyaris tenggelam oleh suara guntur yang menggelegar di atas kepala mereka. Arka mendongak perlahan. Di bawah guyuran hujan yang deras, matanya tampak bercahaya oleh keyakinan yang tidak dimiliki oleh para dokter teknik di sekeliling Bram. "Tuan miliarder, gedung Tuan akan segera bicara. Dengarkan saja suaranya baik-baik. Dia sedang kesakitan." Tepat saat Arka menyelesaikan kalimatnya, sebuah suara gemuruh yang amat dalam dan rendah terdengar dari perut bumi. Sebuah suara yang membuat dada siapapun yang mendengarnya terasa sesak. Itu bukan suara guntur, melainkan suara beton paku bumi berdiameter 2 meter yang merekah dan patah karena tekanan air bawah tanah yang tak tertahankan. Bram melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana struktur baja yang ia banggakan bergoyang hebat. Para pekerja konstruksi berlarian kocar-kacir sambil meneriakkan asma Tuhan. Alarm tanda bahaya meraung-raung, menambah horor di malam yang gelap itu. "Pak Bram, kita harus lari ke area evakuasi. Tempat ini sudah tidak stabil," teriak Yuda sambil menarik lengan majikannya dengan kasar. Namun Bram terpaku di tempatnya. Ia melihat ke arah Arka. Bocah itu tidak lari sedikit pun. Arka justru merangkak mendekati sebuah lubang kecil tempat air berlumpur meluap dengan deras dari dalam tanah. Dengan tangan kosong, Arka memasukkan sebongkah batu besar yang tampaknya diambil dari puing-puing ke sebuah titik yang terlihat acak di mata orang awam. Anehnya, keajaiban terjadi. Di titik yang disumbat Arka itu, pusaran air bawah tanah yang tadinya meluap liar tiba-tiba mereda. Suara gemuruh di bawah tanah bergeser, seolah-olah Arka baru saja membuka katu pengaman pada sebuah ketel uap raksasa yang hampir meledak. Tekanan di sensor tanah milik Bram tiba-tiba menunjukkan penurunan yang signifikan secara misterius. Bram menyadari sesuatu yang benar-benar menghancurkan logika bisnisnya. Anak yang ia sebut sampah dan gangguan itu baru saja melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh mesin-mesin bor seharga jutaan dolar miliknya. Di tengah kekacauan itu, keangkuhan miliardernya mulai retak dan runtuh, sama seperti pondasi gedungnya yang kini miring.
Untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang bergelimang harta, Bram merasakan rasa takut yang murni. Rasa takut yang bukan karena potensi kehilangan uang atau saham, melainkan karena ia menyadari betapa kecil dan bodohnya ia di hadapan rahasia besar yang dipegang erat oleh seorang bocah yang bahkan tidak memiliki rumah untuk berteduh. Yuda, suara Bram gemetar, nyaris berbisik namun penuh tekanan. Bawa anak itu ke sini. Sekarang juga, jangan biarkan dia pergi. Tapi Pak, tempat itu sedang amblas. Terlalu berbahaya untuk mendekat. Saya tidak peduli. Saya bilang bawa dia ke sini. Sebelum bumi ini menelannya, Bram berteriak dengan nada putus asa yang belum pernah didengar oleh siapapun sebelumnya. Hujan semakin lebat, menenggelamkan segala suara manusia, menyisakan Bram yang berdiri gemetar di tengah lumpur, menatap sosok Arka yang perlahan terkulai lemas dan pingsan di pelukan ibunya setelah menghabiskan seluruh energinya untuk menenangkan tanah yang marah sendirian. Kehidupan mewah Bram yang selama ini ia anggap sebagai puncak peradaban, malam itu terasa hampa dan hancur di bawah kaki seorang anak kecil yang harga dirinya pernah ia injak-injak tanpa perasaan. Lampu darurat berwarna biru dari ambulans swasta paling mewah di Jakarta membelah kegelapan malam yang basah. Di dalamnya, Arka terbaring lemah, nyaris tak terlihat di balik selimut tebal dan berbagai peralatan medis canggih. Selang oksigen menempel di hidungnya yang kecil, sementara monitor jantung mengeluarkan bunyi bip yang teratur, namun terasa sangat rapuh di telinga siapapun yang mendengarnya. Di sudut ruangan ambulans yang sempit, steril namun sangat canggih itu, Bramantio duduk mematung. Penampilannya sungguh mengenaskan. Jas pesanan khusus yang harganya puluhan juta rupiah itu kini masih basah kuyup, berat oleh air hujan, dan kotor luar biasa terkena noda lumpur hitam yang pekat. Ini adalah momen bersejarah sekaligus ironis. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari 10 tahun, seorang miliardernya yang biasanya hanya mau duduk di jok kulit mobil Eropa yang kedap suara, kini harus berada di dalam ambulans yang berguncang, menemani seorang anak pemulung yang beberapa jam lalu ia sebut sebagai sampah. Yuda, asisten pribadinya yang selalu sigap menatap majikannya dengan tatapan tak percaya sekaligus cemas. Ia belum pernah melihat Bram sekacau ini. Pak Bram, biarkan saya yang mengurus administrasi dan mengawasi bocah ini di rumah sakit. Bapak harus segera pulang, ganti pakaian dan bersiap. Pertemuan darurat dengan Dewan Komisaris dijadwalkan jam 7 pagi nanti. Posisi Bapak sedang terancam karena insiden di proyek. Bisik Yuda, mencoba mengembalikan Bram ke realitas dunianya. Bram tidak menjawab. Ia bahkan tidak menoleh. Matanya terpaku pada telapak tangan Arka yang tergeletak di samping tubuh kecilnya. Tangan itu kasar, penuh kapalan karena membulung besi tua, dan sisa-sisa tanah hitam masih tertinggal di sela-sela kukunya yang patah. Tangan kecil inilah yang baru saja menyelamatkan nyawa menara senilai triliunan rupiah miliknya dengan insting yang tak masuk akal. Batalkan pertemuannya Yuda, katakan pada mereka, jika mereka ingin memecat saya atau meruntuhkan saham saya, lakukan saja. Tapi saat ini, nyawa bocah ini adalah satu-satunya prioritas saya. Ucap Bram dengan suara yang serap, namun memiliki otoritas yang baru, bukan otoritas seorang bos, melainkan seorang manusia. Begitu sampai, Arka langsung dilarikan ke unit perawatan intensif kamar VVIP di rumah sakit milik konsorsium keluarga Bram. Dokter-dokter spesialis terbaik, yang biasanya hanya menangani pejabat negara, kini berkumpul mengumpul mengelilingi rancangku. Diagnosisnya menyakitkan. Kelelahan fisik yang ekstrim, malnutrisi kronis yang membuat sistem imunnya lemah, dan infeksi paru-paru akut yang diperparah oleh paparan udara kotor serta guyuran hujan badai semalam. Sari, Ibu Arka, berdiri di lorong rumah sakit yang harum oleh aroma disinfektan mahal dan pengharum ruangan otomatis. Tubuhnya yang kurus gemetar hebat. Ia merasa seperti alien yang terdampar di planet asing yang terlalu bersih. Sandal jepitnya yang sudah tipis dan kotor tampak begitu kontras di atas lantai granit Italia yang mengkilap, seolah setiap langkahnya meninggalkan noda di sana. Bram berjalan mendekati Sari, mengabaikan tatapan heran para perawat yang melihat seorang konglomerat berlumuran lumpur. Aura miliardernya tetap melekat kuat, namun kali ini tidak ada sorot mata meremehkan yang biasanya ia tunjukkan pada orang-orang kecil. Ibu Sari, saya minta maaf. Saya yang menyebabkan Arka jatuh sakit seperti ini, ucap Bram, menundukkan kepalanya sedikit, sebuah tindakan yang belum pernah ia lakukan seumur hidupnya kepada siapapun. Sari mendongak, matanya merah dan sembab karena terlalu banyak menangis. Namun di balik kesedihan itu, ia tetap memiliki martabat yang sangat kuat. Tuan, uang Tuan memang bisa membayar kamar mewah ini, dokter-dokter ini, dan segala obat mahalnya. Tapi uang Tuan tidak akan pernah bisa membayar rasa sakit hati anak saya saat Tuan menginjak harga dirinya dan menghina ayahnya. Arka tidak pernah peduli pada gedung tinggi Tuan. Dia hanya ingin menjaga tanah tempat ayahnya dulu mengabdi dengan jujur. Ayahnya selalu bilang, bumi memiliki ingatan. Bumi tidak pernah lupa pada mereka yang menyayanginya. Dan bumi akan mencari cara untuk menghukum mereka yang serakah dan sombong. Kata serakah dan sombong itu menghujam jantung Bram lebih tajam daripada kritik analis saham atau makian kompetitor bisnis manapun.
Bram terdiam 1000 bahasa, menyadari bahwa di balik kemiskinannya, wanita di depannya memiliki kekayaan jiwa yang jauh melampaui apa yang ia miliki di dalam berangkasnya. Pagi harinya, berita tentang kegagalan pondasi The Naga Tower meledak secara liar di semua media massa dan media sosial. Foto-foto retakan tanah yang menganggap besar di lokasi proyek menjadi headline utama. Spekulasi tentang kebangkrutan perusahaan Bramantio Property mulai bermunculan, membuat nilai sahamnya terjun bebas dalam hitungan menit. Para komisaris perusahaan yang selama bertahun-tahun menjilat Bram hanya demi bonus tahunan, kini berbalik menyerangnya seperti kawanan serigala. Mereka mengirimkan mosi tidak percaya dan menuntut Bram untuk segera mundur jika tidak bisa memberikan solusi teknis yang masuk akal dalam waktu 24 jam ke depan. Bram kembali ke lokasi proyek yang kini sudah dikepung oleh garis polisi dan aparat keamanan. Tanah di sana memang sudah sedikit lebih tenang sejak campur tangan Arka semalam, namun retakannya masih tampak mengerikan. Tim insinyur asing yang ia sewa dengan harga selangit akhirnya mengangkat tangan. Mereka merekomendasikan sebuah keputusan pahit, merubuhkan seluruh struktur yang sudah berdiri dan memulai kembali dari awal di lokasi yang berbeda. Bagi Bram, itu berarti kerugian total, kebangkrutan pribadi, dan kehancuran karir yang ia bangun selama puluhan tahun. Di tengah keputusasaan yang mencekik itu, mata Bram beralih ke arah kubangan lumpur semen yang pekat, tempat di mana ia membuang buku catatan Arka dengan penuh kejijikan beberapa hari lalu. Tanpa memperdulikan lagi citranya, tanpa memperdulikan sepatu kulit mahalnya yang harganya setara dengan motor Matic baru, Bram melangkah masuk ke dalam lumpur sedalam lutut. "Pak Bram, apa yang Bapak lakukan? Itu berbahaya, tanahnya belum stabil," teriak Yuda dari kejauhan, mencoba berlari menolong. "Cari buku itu Yuda, bantu saya cari buku itu sekarang juga," Bram berteriak seperti orang kesurupan. Sang miliardernya kini benar-benar berlumuran lumpur dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ia tidak lagi peduli pada kamera wartawan yang mungkin sedang memotretnya dari jauh. Ia tidak lagi peduli pada harga diri yang selama ini ia puja. Ia hanya butuh satu-satunya harapan yang pernah ia buang dengan angkuh ke dalam kotoran. Setelah hampir 1 jam mengaduk-aduk lumpur dengan tangan kosong hingga kuku-kukunya terluka, tangan Bram menyentuh sesuatu yang keras dan kasar di dasar kubangan. Sebuah sampul kulit yang sudah hancur dan berjamur. Ia menariknya keluar dengan tangan gemetar. Buku itu dalam kondisi mengenaskan. Basah, halamannya lengket karena semen yang mulai mengeras, dan sebagian besar tulisannya sudah luntur terkena air hujan. Namun di lembaran tengah yang entah bagaimana masih terlindung oleh lipatan sampul, ia melihat sebuah sketsa yang digambar dengan tinta tebal yang tidak luntur. Itu adalah sketsa aliran sungai bawah tanah yang sangat detail, dan sebuah titik yang ditandai dengan lingkaran merah besar di tengah pondasi utama. Di bawah sketsa itu, ada tulisan tangan kasar dan tebal. Pesan terakhir dari ayah Arka. Bumi punya jalan sendiri. Jangan kau lawan airnya, tapi buatlah rumah untuknya agar dia bisa beristirahat. Bram kembali ke rumah sakit dengan buku yang hancur itu didekap erat di dadanya. Ia tidak pulang untuk mandi, ia langsung menuju kamar Arka. Ia menunggu di samping tempat tidur bocah itu selama berjam-jam, memandangi wajah mungil yang kini nampak sedikit lebih tenang di bawah pengaruh obat. Saat matahari mulai meninggi, Arka perlahan membuka matanya. Hal pertama yang ia lihat bukanlah kemewahan kamarnya, melainkan sosok Bram yang duduk di kursi dengan pakaian kotor, wajah penuh noda lumpur, namun dengan tatapan mata yang sangat tulus. "Tuan, buku ayah, maaf saya tidak bisa menjaganya." Suara Arka nyaris tak terdengar, lemah dan parau. Bram meletakkan buku yang rusak itu dengan lembut di atas meja samping ranjang, lalu menggenggam tangan kecil Arka. "Saya yang harus minta maaf Arka. Saya menemukannya. Saya sudah menghancurkannya dengan kesombongan saya, tapi saya mohon bantuanmu untuk membacakannya sekali lagi. Para insinyur saya menyerah. Mereka tidak mengerti bahasa bumi. Hanya kamu yang bisa menyelamatkan gedung ini. Dan sejujurnya, hanya kamu yang bisa menyelamatkan saya dari diri saya sendiri." Arka menatap buku peninggalan ayahnya yang kini campang-camping, lalu beralih menatap mata Bram. Ia melihat kejujuran dan kerapuhan di mata sang miliarder untuk pertama kalinya. Di momen itu, tembok pemisah antara raja properti dan anak pemulung itu benar-benar runtuh berkeping-keping. "Tuan," ucap Arka lirih, mencoba mengatur nafasnya. Tanah itu marah karena Tuan terlalu rakus ingin menutup semua jalannya. Tuan menyumbat jalan napas air yang sudah ada di sana sejak ribuan tahun lalu. Titik merah di buku ayah itu bukan instruksi untuk ditutup semen, Tuan. Itu adalah instruksi untuk membuat sumur serapan raksasa. Tuan harus membuat lubang besar di tengah pondasi agar air bisa mengalir dan diam di sana, bukan dipaksa keluar.
Jika airnya punya rumah, dia akan berhenti mendorong sementuan, dan tanahnya akan mengeras dengan sendirinya seperti batu karang. Bram tertegun mendengar penjelasan sederhana namun jenius itu. Seluruh logikanya sebagai pebisnis selalu tentang menaklukkan dan menguasai. Ia tidak pernah sekalipun terpikir tentang konsep memberi ruang atau berdamai. Strategi yang ditawarkan Arka adalah sebuah kearifan kuno yang melampaui segala rumus matematika dan simulasi komputer tercanggih yang ia miliki. Jika aku melakukan ini, Arka, jika aku mengubah seluruh desain menara ini sesuai arahanmu, apakah kau mau mengawasi setiap langkahnya bersamaku? Aku tidak akan membiarkan satu paku pun ditanam tanpa persetujuanmu, janji Bram dengan sungguh-sungguh. Arka tersenyum tipis, sebuah senyuman tulus yang membawa ketenangan luar biasa bagi jiwa Bram yang selama ini gersang. Malam itu di dalam kamar rumah sakit yang paling mewah, sebuah aliansi yang paling mustahil di Jakarta terbentuk. Sang miliardernya akhirnya menyadari bahwa harta sejatinya bukan berada di puncak menara tertinggi yang ia bangun, melainkan pada kejujuran dan kearifan seorang anak kecil yang pernah ia injak harga dirinya di tengah lumpur. Namun tantangan fisik yang sebenarnya baru saja dimulai. Di luar sana, Dewan Komisaris yang marah telah menandatangani surat perintah untuk mengirimkan tim penghancur guna merubuhkan proyek tersebut esok pagi demi klaim asuransi. Bram kini harus berpacu dengan waktu, melawan koleganya sendiri, untuk membuktikan teori sampah Arka sebelum impian mereka benar-benar diratakan dengan tanah. Matahari baru saja menyembul di ufuk timur Jakarta. Namun cahayanya terasa pucat dan ragu-ragu di balik awan mendung yang masih enggan beranjak. Di gedung pusat Bramantio Property, sebuah badai lain sedang berlangsung di ruang rapat Dewan Komisaris di lantai paling atas. Ruangan itu adalah simbol kekuasaan mutlak, dengan pemandangan kota 360 derajat yang biasanya membuat siapapun merasa kerdil. Namun pagi ini, aroma kopi espresso yang kuat tidak mampu menutupi aroma pengkhianatan dan ketakutan yang tercium tajam di udara yang dingin oleh AC sentral. Bramantio masuk ke ruangan itu tanpa mengetuk pintu. Sebuah tindakan pembangkangan pertama dari seorang pria yang biasanya sangat menghargai protokol. Penampilannya masih jauh dari kata rapi, bahkan cenderung mengerikan bagi standar korporat. Kemeja putihnya kusut masai, noda lumpur di celananya hanya dibersihkan seadanya meninggalkan bekas abu-abu yang kusam. Dan matanya merah menyala karena tidak tidur sedetik pun. Namun, cara ia berjalan, tegas, berat dan tak tergoyahkan, masih memancarkan aura miliardernya yang legendaris, sebuah karisma yang lahir dari ribuan pertempuran bisnis. Ia melangkah menuju meja rapat oval yang terbuat dari kaca jernih, lalu meletakkan buku catatan Arka yang hancur itu tepat di depan Ketua Dewan Komisaris, Pak Hendra. Suara hantaman buku lembab itu di atas kaca terdengar seperti bunyi vonis mati. Apa ini, Bram? Kau membawa sampah ke meja rapat suci kita. Kau sadar bahwa saham kita sedang terjun bebas dan kau datang dengan penampilan seperti pemulung? Pak Hendra bertanya dengan nada meremehkan, melirik buku yang sampul kulitnya sudah mengelupas dan mengeluarkan bau apak lumpur itu. Bram menatap satu persatu wajah di ruangan itu, orang-orang yang ia kayakan, para pemegang saham yang selama belasan tahun hanya bisa mengangguk patuh pada setiap perintahnya. Itu bukan sampah, Hendra. Itu adalah satu-satunya alasan mengapa gedung kebanggaanmu tidak akan runtuh dan mengubur kita semua hari ini. Saya datang bukan untuk berdiskusi, tapi untuk memberitahu bahwa saya membatalkan perintah pembongkaran. Saya punya solusi baru yang tidak ada dalam buku teks teknik manapun. Tawa sinis dan gumaman meremehkan pecah di ruangan itu. Solusi? Bram, dengarkan logikamu sendiri. Tim insinyur terbaik dari Jerman dan Jepang sudah menyerah. Perusahaan asuransi sudah siap membayar klaim miliaran dolar jika kita meratakan tempat itu sekarang. Saham kita bisa stabil kembali jika kita melakukan cut loss. Dan kau ingin mencoba solusi dari buku loak peninggalan orang mati ini. Ini bukan sekadar buku loak. Suara Bram rendah, namun setiap katanya mengandung ancaman yang mampu menggetarkan nyali. Ini adalah peta nadi bumi yang kita injak tanpa permisi. Selama ini kita rakus, kita mencoba menyumbat apa yang seharusnya mengalir. Saya akan menggali sumur serapan raksasa tepat di titik pusat pondasi utama. Kita tidak akan menutup airnya dengan semen. Kita akan memberi mereka rumah untuk beristirahat. Kau sudah benar-benar gila, Bram. Melubangi pondasi utama di saat tanah sedang labil adalah tindakan bunuh diri massal. Secara teknis itu melanggar semua hukum sipil dan arsitektur. Kau akan menghancurkan seluruh kredibilitas perusahaan ini. Bentak salah satu komisaris lain sambil menggebrak meja. Bram tersenyum tipis, sebuah senyuman dingin yang tidak sampai ke matanya yang lelah. Selama ini saya hidup dalam angka, logika kaku, dan kesombongan bahwa uang bisa menaklukkan alam. Dan lihat di mana saya sekarang, di ambang kehancuran total. Hari ini, saya tidak akan bertaruh pada software simulasi kalian.
saya akan bertaruh pada sesuatu yang lebih tua dan lebih kuat dari logika kalian, kejujuran bumi. Pertemuan itu berakhir dengan kebuntuan yang mematikan. Dewan Komisaris, yang dipimpin oleh Pak Hendra, secara resmi membacakan mosi tidak percaya dan mencopot seluruh hak eksekutif Bramantyo saat itu juga. Namun Bram tidak memedulikannya. Ia tahu bahwa selagi surat resmi itu diproses oleh bagian hukum, ia masih memiliki waktu beberapa jam yang sangat berharga sebelum tim penghancur tiba di lokasi untuk meratakan segalanya. Pukul 9 pagi, lokasi proyek The Naga Tower berubah menjadi medan pertempuran yang mencekam. Suasana di sana begitu tegang hingga suara rintik hujan yang jatuh ke genangan lumpur pun terasa memekakkan telinga. Di satu sisi gerbang, tim penghancur sewaan Dewan Komisaris dengan alat berat pelontar bola besi dan buldoser raksasa sudah bersiap. Mesin-mesin mereka meraung seperti binatang buas yang haus akan kehancuran. Di sisi lain, di tengah lapangan lumpur yang luas, Bram berdiri sendirian di depan mesin bor raksasa yang masih tersisa. Ia tampak kecil di hadapan struktur baja yang ia bangun, namun punggungnya tegak lurus. Yuda, siapkan mata bornya. Pasang di titik ordinat 00, tepat sesuai lingkaran merah di buku Arka. Jangan meleset 1 inci pun. Perintah Bram melalui radio panggil. Suaranya terdengar jernih di tengah deru mesin. Tapi Pak Bram, instruksi resmi dari kantor pusat adalah untuk mundur dan mengosongkan area. Mereka mengancam akan menuntut Bapak secara pidana atas perusakan aset perusahaan. Suara Yuda terdengar gemetar, penuh ketakutan akan konsekuensi hukum yang menanti mereka. Biarkan mereka menuntut saya sampai ke liang lahat, Yuda. Jika gedung ini runtuh hari ini, saya sudah tamat sebagai manusia. Tapi jika gedung ini berdiri karena instruksi bocah ini, mereka semua yang akan berlutut memohon maaf. Jawab Bram dengan ketegasan yang mutlak. Tiba-tiba, suasana riuh di depan gerbang mendadak hening. Sebuah mobil ambulans putih dengan sirene yang mati berhenti tepat di depan barikade pekerja. Pintu belakang terbuka perlahan, dan Arka keluar dari sana. Pemandangan itu sungguh menyayat hati. Bocah itu masih mengenakan baju pasien rumah sakit yang tipis, wajahnya sepucat kertas, dan selang infus masih terpasang di lengannya, digantungkan pada tiang berjalan yang didorong dengan susah payah oleh ibunya, Sari. Bram berlari menghampiri mereka, mengabaikan cipratan lumpur yang mengotori sepatunya. Arka, Ibu Sari, kenapa kalian di sini? Arka oleh tetap di bawah pengawasan dokter, dia belum stabil. Arka menggeleng pelan, tangannya yang kurus memegang lengan baju Bram. Tanahnya menangis, Tuan. Saya mendengarnya dari rumah sakit. Dia takut. Dia tahu ada orang-orang dengan mesin besar yang ingin menghancurkannya tanpa ampun. Saya harus bicara padanya sekali lagi, Tuan. Saya harus memberitahunya bahwa kita sudah membawa rumah untuk airnya. Dengan langkah gonta yang dipaksakan, Arka mendekati titik pusat di mana mata bor raksasa sudah diposisikan. Pemandangan seorang anak kecil dengan tiang infus di tengah lokasi konstruksi raksasa itu membuat puluhan pekerja yang ada di sana terdiam. Mereka, para buruh kasar yang selama ini hanya dianggap sebagai angka biaya oleh Dewan Komisaris, tiba-tiba merasakan sesuatu yang bergetar di hati mereka. Arka berjongkok, melepaskan pegangan pada tiang infusnya sebentar, dan menempelkan telapak tangannya yang kecil langsung ke permukaan lumpur yang dingin dan bergetar. Ia memejamkan mata, wajahnya menunjukkan konsentrasi yang luar biasa, seolah ia sedang melakukan percakapan batin dengan raksasa yang sedang tidur di bawah sana. Bram, Yuda, dan puluhan pekerja konstruksi berdiri mematung dalam keheningan yang menyesakan. Hanya suara angin yang berdesir di antara kerangka baja gedung. Sekarang, Tuan, bisik Arka tanpa membuka mata. Suaranya tenang namun penuh otoritas alamiah. Gali di sini sekarang juga. Jangan takut dengan suaranya. Airnya sudah terlalu lama menunggu untuk pulang. Bram memberikan aba-aba tangan. Suara mesin bor raksasa itu membelah kesunyian pagi. Suaranya menderu-deru menggetarkan permukaan lumpur dan dada setiap orang yang hadir. Mata bor berbahan intan itu perlahan masuk ke dalam bumi, menembus lapisan beton yang retak dan lapisan batu keras di bawahnya. Setiap inci mata bor itu masuk ke dalam tanah, jantung Bram serasa berhenti berdetak. Ini adalah pertaruhan terbesar dalam sejarah karirnya, mempertaruhkan reputasi, kekayaan, dan masa depannya pada bisikan seorang anak pemulung. Ketegangan mencapai titik didih ketika rombongan mobil sedan mewah hitam milik Pak Hendra dan Dewan Komisaris tiba di lokasi dengan kecepatan tinggi, dikawal oleh tim keamanan swasta berseragam lengkap. Pak Hendra keluar dari mobil dengan wajah merah padam, matanya membelalak melihat Bram yang secara terang-terangan membangkang perintah Dewan. Hentikan mesin gila itu sekarang juga, tangkap Bramantyo. Dia sudah kehilangan akal sehatnya, teriak Pak Hendra sambil menunjuk-nunjuk ke arah mesin bor. Para petugas keamanan mulai merangsek maju untuk menghentikan operasional mesin. Namun sesuatu yang luar biasa terjadi. Para pekerja konstruksi, para mandor, operator alat berat, dan kuli panggul yang selama ini tidak pernah dianggap keberadaannya, tiba-tiba menjatuhkan alat kerja mereka dan membentuk barisan pagar betis yang kokoh.
Mereka melindungi Bram, Arka, dan mesin bor tersebut. "Jangan berani-berani menyentuh mereka," teriak seorang mandor tua dengan suara parau yang penuh wibawa. "Bocah ini yang menyelamatkan nyawa kami saat tanah amblas semalam ketika kalian semua tidur di kasur empuk. Kami tidak akan membiarkan kalian menghancurkan harapan kami. Kita lihat ini sampai selesai." Konfrontasi fisik hampir saja pecah, namun tiba-tiba bumi kembali bergetar dengan frekuensi yang sangat rendah. Kali ini, getarannya benar-benar berbeda. Bukan getaran tajam yang merusak seperti retakan beton, melainkan getaran yang dalam, masif, dan bergelombang seperti napas seekor naga purba. Dari lubang yang baru saja dibor sedalam 30 meter itu, tiba-tiba keluar suara gemuruh seperti ledakan. Sedetik kemudian, sebuah pancaran air berlumpur yang sangat tinggi menyembur keluar dari lubang bor tersebut, melesat ke udara seperti air mancur raksasa yang mencapai ketinggian belasan meter. "Lihat, tanahnya meledak! Kau sudah menghancurkan segalanya, Bram! Kau menyebabkan blowout!" teriak Pak Hendra dengan nada penuh kemenangan yang jahat, yakin bahwa ini adalah akhir dari karir Bram. Namun Arka tetap tenang di posisinya, tangannya masih menempel di tanah yang kini bergetar lembut. "Tunggu sebentar lagi," ucapnya lirih, hampir seperti berbisik pada dirinya sendiri. Perlahan tapi pasti, pemandangan luar biasa terjadi. Pancaran air yang tadinya meluap liar ke udara mulai mereda tekanannya. Air yang tadinya meluap di seluruh area proyek dan mengancam pemukiman warga, tiba-tiba tersedot masuk ke dalam lubang bor raksasa tersebut dengan kecepatan tinggi, seolah-olah lubang itu adalah kerongkongan bumi yang haus. Suara beton yang berderak berhenti seketika. Permukaan lumpur yang tadinya lembek dan labil mulai mengeras secara kasat mata. Sensor-sensor tanah di monitor-monitor teknisi, yang tadinya menyala merah darah tanda bahaya, tiba-tiba berubah secara dramatis menjadi kuning, lalu hijau stabil. Angka-angka pergeseran tanah turun menjadi 0. Tekanan air bawah tanah yang selama ini menjadi musuh utama dan menghancurkan pondasi, kini telah menemukan rumah mereka di dalam sumur serapan raksasa yang disarankan Arka. Tanah di sekitar pondasi yang tadinya miring mulai kembali stabil karena daya dukung air yang kini bekerja secara simetris, mendukung struktur gedung dari bawah, bukan lagi melawannya. Bumi tidak lagi berontak, bumi sedang bernafas. Para insinyur asing yang tadinya skeptis dan sudah bersiap lagi, kini terpaku menatap layar monitor mereka dengan mulut terbuka. Ini melampaui segala perhitungan simulasi kita. Tekanan tanahnya kembali normal sepenuhnya. Mineral-mineral dalam air sungai bawah tanah itu bereaksi secara kimiawi dengan sisa-sisa semen di bawah sana, menciptakan pengerasan alami yang lebih kuat dari beton manapun. Ini adalah jenius, ini murni kearifan yang hilang dari peradaban kita. Bramantio berdiri di tengah hujan yang mulai mereda, menatap ke arah Arka dengan pandangan yang sulit dijelaskan. Bocah itu kini terduduk lemas di pelukan ibunya, energi terakhirnya seolah sudah habis untuk menenangkan tanah itu. Sang miliardernya perlahan berjalan mendekat, mengabaikan Pak Hendra yang kini berdiri mematung di samping mobil mewahnya. Wajahnya penuh rasa malu, heran, dan kekalahan yang tak terbantahkan. Bram berlutut di depan Arka, di atas lumpur yang kini mulai mengeras. Tanpa peduli pada tatapan ribuan pasang mata, ia mengambil tangan kecil Arka yang kotor dan berlumpur, lalu menciumnya dengan penuh takzim dan hormat. "Kau benar, Arka. Bumi punya bahasanya sendiri, dan saya adalah orang tuli yang mencoba mendiktenya. Terima kasih sudah mengajariku cara mendengarnya kembali." Arka tersenyum. Kali ini senyumnya jauh lebih cerah dan hangat daripada matahari yang mulai menembus awan hitam. "Tuan," ucapnya dengan suara yang nyaris hilang. "Bumi tidak pernah butuh paku yang tajam dan kasar. Dia hanya butuh satu tempat kecil untuk berbagi beban dengan kita." Di detik itu, di atas tanah yang tadinya dianggap terkutuk dan akan menjadi kuburan karier Bramantio, sebuah menara baru benar-benar mulai dibangun. Bukan sekedar menara dari baja, kaca, dan beton, melainkan sebuah menara harapan, kejujuran, dan martabat manusia yang dibangun oleh tangan-tangan kotor seorang anak miskin dan kerendahan hati seorang mantan miliarder sombong yang baru saja menemukan kembali kemanusiaannya yang hilang. Kekalahan telak bagi keserakahan Dewan Komisaris hari itu adalah kemenangan mutlak bagi kehidupan. Proyek The Naga Tower tidak hanya selamat, tetapi sejarah mencatatnya sebagai titik balik industri properti dunia. Desainnya diubah secara radikal menjadi gedung ramah lingkungan pertama yang menggunakan sistem nafas bumi sesuai ajaran ayah Arka. Bram tahu, mulai hari ini, arti kata miliardernya tidak lagi diukur dari saldo di rekeningnya, melainkan dari seberapa luas ia bisa memberi ruang bagi mereka yang selama ini dianggap sampah.
Malam setelah keajaiban di lokasi proyek The Naga Tower, suasana di rumah sakit tidak lagi mencekam, namun tetap terasa sangat berat oleh beban emosional yang tak terucapkan. Bramantyo duduk mematung di kursi tunggu plastik di depan ruang ICU. Penampilannya sungguh kontras dengan kemewahan rumah sakit swasta itu. Ia masih mengenakan pakaian yang sama sejak kejadian di proyek. Kemeja putih mahalnya kini mengeras dan kaku karena noda lumpur semen yang mengering. Sementara sepatu kulitnya yang biasanya mengkilap kini tertutup lapisan tanah yang tebal. Yuda, asistennya, berkali-kali membujuknya untuk pulang sebentar. "Pak Bram, biarkan saya yang berjaga. Bapak harus membersihkan diri, mandi, dan berganti pakaian. Tubuh Bapak bisa ambruk jika terus begini." Namun Bram hanya menggeleng tanpa menoleh. Bagi Bram, kotoran yang melekati tubuhnya bukan lagi sesuatu yang menjijikan, melainkan sebuah pengingat fisik akan noda di jiwanya yang selama ini tertutup oleh kemewahan. Ia merasa setiap inci lumpur itu adalah saksi bisu bagaimana ia hampir saja menghancurkan masa depan seorang anak jenius demi egonya sendiri. Ia sedang menjalani ritual pembersihan diri melalui rasa bersalahnya. Di dalam sana, di balik kaca transparan ruang intensif, Arka tampak begitu ringkih. Tubuh kecilnya dikelilingi oleh kabel-kabel monitor dan kepungan mesin medis yang canggih. Seolah-olah seluruh teknologi miliaran rupiah itu sedang berupaya menebus kesalahan manusia yang menciptakannya. Arka sedang bertarung melawan infeksi paru-paru akut dan kelelahan fisik yang luar biasa. Konsekuensi dari hidup di kolong jembatan dan paparan hujan badai demi menyelamatkan gedung milik Bram. Sari duduk di sudut ruangan yang remang, memeluk lututnya dengan tatapan kosong yang mengarah ke pintu ICU. Ia telah menolak semua fasilitas mewah yang ditawarkan rumah sakit, menolak makan, bahkan menolak untuk sekadar minum. Bram melihat wanita itu dan merasa dadanya sesak. Ia bangkit, berjalan perlahan menuju kantin rumah sakit, dan kembali membawa segelas air mineral serta sebuah roti lapis sederhana. "Makanlah sedikit, Bu Sari. Arka tidak hanya butuh mesin-mesin itu untuk sembuh. Dia butuh ibunya tetap tegak saat dia membuka mata nanti," ucap Bram dengan suara yang parau dan lelah. Sari menoleh pelan, menatap Bram dengan sorot mata yang sulit diartikan, campuran antara benci, heran, dan sedikit rasa haru yang dipaksakan. "Tuan, kenapa Tuan repot-repot melakukan semua ini?" Gedung Tuan sudah stabil, bukan? Bukankah tujuan Tuan sudah tercapai? Tuan bisa saja mengirim kami kembali ke kolong jembatan sekarang dan membiarkan asuransi yang mengurus kami. Bram tidak langsung menjawab. Secara perlahan, ia justru duduk di lantai rumah sakit yang dingin, tepat di samping kursi Sari. Tindakan ini secara simbolis meruntuhkan seluruh martabat miliardernya yang selama ini ia jaga dengan pagar besi keangkuhan. Gedung itu hanya akan menjadi nisan beton tanpa nyawa jika Arka tidak selamat, Bu Sari, bisik Bram. "Saya baru menyadari satu hal yang sangat memalukan. Selama ini saya membangun menara-menara tinggi hanya untuk melarikan diri dari kesepian dan rasa bersalah saya sendiri. Saya ingin berada di atas semua orang agar tidak ada yang bisa melukai saya. Tapi Arka membangun sesuatu untuk memberi ruang bagi kehidupan. Saya berhutang nyawa padanya. Bukan hanya soal proyek properti saya, tapi soal cara saya memandang diri saya sendiri sebagai manusia." Sari terdiam cukup lama. Melihat seorang konglomerat yang biasanya hanya muncul di layar televisi, kini duduk di lantai rumah sakit yang berdebu hanya untuk menemaninya. Ketulusan Bram yang mentah mulai meretakkan dinding pertahanan Sari yang selama ini ia bangun untuk melindungi diri dari orang-orang kaya yang meremehkannya. Tengah malam lewat beberapa jam, pintu ICU terbuka dan seorang dokter spesialis keluar dengan raut wajah yang sedikit lebih rileks. Masa kritisnya sudah lewat. Reaksi tubuhnya terhadap antibiotik sangat baik. Ini sebuah keajaiban medis, mengingat kondisi malnutrisinya yang cukup parah. Dia memiliki semangat hidup yang luar biasa, seolah ada janji yang masih ingin ia tepati. Bram mengembuskan napas panjang yang seakan ia tahan selama bertahun-tahun. Seketika itu juga, sisi miliardernya kembali aktif. Namun bukan untuk mencari untung. Ia memerintahkan Yuda untuk segera memindahkan Arka ke pavilion Presidential Suite di lantai teratas rumah sakit. Ruangan itu lebih mirip taman dalam ruangan dengan jendela besar yang menghadap ke timur. Bram secara spesifik meminta ruangan itu dipenuhi dengan tanaman hidup dan aroma bunga sedap malam. Ia ingin Arka bangun di tempat di mana ia bisa melihat kehidupan yang hijau, bukan lagi terbok beton kelabu yang selama ini menghimpitnya. Saat fajar mulai menyingsing dan cahaya keemasan menyentuh ujung ranjang, Arka perlahan membuka matanya. Pandangannya kabur, namun ia mencium aroma tanah basah yang segar dan wangi bunga yang lembut. Di samping tempat tidurnya, Bramantyo tertidur dalam posisi duduk yang tidak nyaman. Kepalanya bersandar pada pinggiran ranjang. Tangan kanan Bram masih memegang erat buku catatan ayah Arka. Buku yang kini telah dibersihkan dan direstorasi oleh tim konservasi manuskrip yang disewa Bram semalaman. Arka menggerakkan jari-jarinya yang masih terasa berat, menyentuh ujung rambut Bram. Sentuhan ringan itu seketika membuat Bram terbangun.
Matanya yang merah dan kelelahan langsung berbinar dengan binar kehidupan yang baru saat melihat Arka sudah sadar sepenuhnya. "Arka, kau sudah bangun. Ada yang sakit. Kau butuh sesuatu." Bram melontarkan pertanyaan beruntun dengan nada penuh haru yang tak bisa ia sembunyikan. "Tuan, kenapa Tuan belum pulang?" bisik Arka. Suaranya sangat lemah namun tetap menunjukkan kejernihan pikiran. Bram tersenyum, sebuah senyuman yang benar-benar sampai ke matanya dan menghapus gurat dingin di wajahnya. "Saya sedang di rumah, Arka. Rumah yang sebenarnya, bukan bangunan tinggi yang saya buat, tapi di mana ada orang yang peduli pada saya seperti kau memedulikan tanah itu. Terima kasih, Arka. Terima kasih sudah tidak menyerah pada dunia yang kejam ini, dan terima kasih sudah memberi saya kesempatan kedua." Namun, kedamaian di pavilion itu terusik ketika Yuda masuk dengan langkah terburu-buru dan wajah yang sangat tegang. Ia membawa sebuah tablet yang menampilkan berita utama di berbagai portal media daring dan media sosial. "Pak Bram, situasinya memburuk di luar sana. Pak Hendra dan Dewan Komisaris tidak tinggal diam atas pembangkangan Bapak semalam. Mereka secara resmi telah mendaftarkan tuntutan pidana atas penyalahgunaan wewenang dan perusakan aset perusahaan karena Bapak melakukan penggalian tanpa izin Dewan," lapor Yuda dengan suara rendah agar tidak mengejutkan Arka. Bram mengambil tablet itu dan membacanya dengan cepat. Matanya menyipit saat melihat bagaimana tim humas Dewan Komisaris menggunakan media untuk memfitnahnya. Mereka menyebarkan narasi bahwa Bramantio telah kehilangan akal sehatnya karena stres dan menggunakan ritual dukun anak kecil untuk menipu para investor agar tidak menarik modal. Foto Arka yang kumal saat berada di proyek disebarluaskan sebagai bukti sabotase. Bram berdiri tegak, merapikan jasnya yang kotor dengan gerakan yang sangat terkendali. Aura miliardernya kembali terpancar kuat. Namun kali ini, aura itu tidak terasa mengancam bagi Arka, melainkan terasa seperti perisai yang kokoh. Mereka pikir mereka bisa menyerang saya dengan narasi sampah itu. Mereka pikir mereka bisa menyentuh anak ini. Suara Bram dingin, namun penuh dengan api tekad. Mereka tidak tahu bahwa saya bukan lagi Bramantio yang mereka kenal sebagai naga properti yang pengecut. Bram menatap Arka yang tampak cemas di atas ranjangnya. Bram membungkuk dan membisikkan sesuatu yang membuat mata Arka membelalak. "Jangan takut, Arka. Istirahatlah. Kali ini, biarkan saya yang menjadi paku bumi untukmu. Ayahmu dulu difitnah dan dihancurkan karena dia berjuang sendirian melawan raksasa. Tapi sekarang, kau tidak sendirian. Saya akan memastikan kebenaran ini berdiri lebih megah dan lebih tegak daripada menara manapun di kota ini." Bram melangkah keluar dari pavilion dengan langkah yang bergetar karena emosi yang tertahan. Ia telah memutuskan untuk melakukan serangan balik yang belum pernah dibayangkan oleh Dewan Komisaris sebelumnya. Ia tidak akan hanya membela diri secara hukum. Ia akan menggunakan seluruh kekuatan finansial, jaringan intelijen bisnis, dan koneksinya untuk membongkar siapa sebenarnya orang-orang yang mengkhianati dan memfitnah ayah Arka 10 tahun lalu. Inilah awal dari pertempuran yang sesungguhnya. Pertempuran yang bukan lagi soal persentase saham atau kekuatan beton, melainkan soal pemulihan harga diri dan penuntutan keadilan bagi mereka yang selama ini terinjak di bawah tumit kekuasaan yang buta hati. Pagi itu, gedung pusat Bramantio Property tidak lagi terlihat seperti pusat bisnis yang tenang. Ia tampak seperti zona perang media. Ratusan wartawan dari berbagai media nasional dan internasional mengepung lobi. Kamera-kamera mereka siap membidik setiap gerakan. Isunya telah menjadi konsumsi publik yang panas. Sang naga properti, Bramantio, dianggap telah kehilangan kewarasannya karena mempercayakan stabilitas proyek triliunan rupiah pada seorang anak pemulung berusia 10 tahun. Di jagat maya, tagar #miliarder gila mulai menjadi tren, memicu kepanikan di kalangan investor. Di lantai paling atas, di dalam ruang rapat Dewan Komisaris yang kedap suara dan berpendingin udara tajam, suasana terasa jauh lebih mencekam. Pak Hendra dan jajaran Dewan Komisaris lainnya sudah duduk melingkari meja jati besar dengan senyum kemenangan yang sulit disembunyikan. Di depan mereka tertata rapi dokumen pemecatan tidak hormat bagi Bramantio dan draft laporan kepolisian yang siap dikirimkan untuk menjebloskan sang miliarder ke penjara atas tuduhan kelalaian yang membahayakan publik. Di jagat maya, tagar #miliarder gila mulai menjadi tren, memicu kepanikan di kalangan investor. Di lantai paling atas, di dalam ruang rapat Dewan Komisaris yang kedap suara dan berpendingin udara tajam, suasana terasa jauh lebih mencekam. Pak Hendra dan jajaran Dewan Komisaris lainnya sudah duduk melingkari meja jati besar dengan senyum kemenangan yang sulit disembunyikan. Di depan mereka tertata rapi dokumen pemecatan tidak hormat bagi Bramantio dan draft laporan kepolisian yang siap dikirimkan untuk menjebloskan sang miliarder ke penjara atas tuduhan kelalaian yang membahayakan publik. Pintu ruang rapat yang berat itu tiba-tiba terbuka.
Bram masuk dengan langkah yang sangat tenang, setiap ketukan sepatunya di lantai granit terdengar seperti detak jam yang menghitung mundur nasib lawan-lawannya. Ia tidak lagi mengenakan kemeja berlumpur, melainkan setelan jas hitam custom made yang sangat rapi. Namun ada sesuatu yang berbeda di matanya, sebuah kilat ketenangan yang mematikan. Bram tidak datang sendiri. Di belakangnya, Yuda membawa sebuah koper besi hitam, dan di sampingnya berjalan Sari, Ibu Arka, yang mengenakan pakaian sederhana namun rapi. Wajahnya memancarkan ketegaran yang lahir dari penderitaan bertahun-tahun. Silahkan, Hendra. Kirimkan laporan polisi itu sekarang juga jika kau memang sangat ingin mengakhiri karirmu sendiri pagi ini, kata Bram sambil duduk dengan santai di kursi kebesarannya di ujung meja. Ia melirik jam tangan mahalnya sekilas, lalu menatap tajam ke arah Pahendra, hingga pria tua itu sedikit bergeser tidak nyaman. Tapi, sebelum kalian menghancurkan saya, mari kita bicara tentang apa yang sebenarnya terjadi 10 tahun lalu, di lahan yang sama tempat The Naga Tower berdiri sekarang. Aura miliardernya kali ini terasa begitu menyesakkan ruangan, mengisi setiap sudut dengan tekanan yang tak kasat mata. Bukan lagi karena keangkuhan hartanya, tapi karena beratnya kebenaran yang kini ia pegang erat. Pahendra tampak sedikit gelisah, tangannya gemetar saat memegang cerutu, namun ia mencoba tetap terlihat tenang. Apa maksudmu? 10 tahun lalu proyek itu gagal karena mandornya tidak kompeten. Ayah bocah itu kan, Rahardi. Dia yang melakukan sabotase karena tidak puas dengan gajinya. Itu sudah menjadi rahasia umum. Bram memberikan kode kecil pada Yuda. Sebuah koper besi dibuka, dan tak lama kemudian sebuah rekaman suara asli serta dokumen digital rahasia diputar di layar LED raksasa di ruang rapat. Itu adalah data audit internal dan log teknis asli yang selama ini disembunyikan di server cadangan yang dianggap sudah hancur dalam kebakaran kantor lama. Ayah Arka, Bapak Rahardi, tidak pernah menyabotase apapun. Suara Bram terdengar tenang namun tajam seperti sembilu yang mengiris ego lawan-lawannya. Dia justru memberikan laporan teknis tertulis 10 tahun lalu, memperingatkan bahwa titik pusat lahan itu adalah jalur sungai purba yang labil. Tapi kau, Hendra, dan Dewan Komisaris yang menjabat saat itu, sengaja melenyapkan laporan itu dari sistem. Kalian butuh proyek itu terlihat sempurna agar dana pinjaman bank senilai ratusan miliar bisa cair. Kalian memfitnahnya sebagai penyabotase, memecatnya tanpa pesangon sepeser pun, dan membiarkannya mati dalam kemiskinan dan kehinaan, hanya agar rahasia busuk kalian tetap terkubur di bawah semen. Ruangan itu mendadak hening sesunyi kuburan. Wajah Pahendra berubah drastis, dari merah padam penuh amarah menjadi pucat pasi seperti mayat. Para komisaris lain mulai berbisik panik, saling pandang dengan rasa curiga. Kau, dari mana kau mendapatkan data itu? Itu ilegal, itu peretasan. Teriak Hendra sambil berdiri, kursi jatinya terdorong kasar hingga jatuh. Uang saya bisa membeli banyak hal, Hendra, termasuk kesetiaan mantan staf IT-mu yang selama 10 tahun ini merasa dihantui rasa bersalah karena membantu kalian memalsukan data. Jawab Bram dingin. Selama ini saya menjadi miliarder yang buta. Saya hanya melihat grafik pertumbuhan dan angka dividen, tanpa pernah mau melihat darah dan air mata di balik tanah yang saya kembangkan. Tapi hari ini, saya menggunakan setiap sen kekayaan saya untuk satu hal yang tidak pernah kalian miliki, keadilan bagi mereka yang kalian injak. Bram berdiri, perlahan berjalan mendekati Pahendra. Kalian menyebut Arka, sampah, dan gangguan. Tapi sampah inilah yang memiliki nurani untuk memperbaiki kerusakan yang kalian buat 10 tahun lalu. Jika kalian tidak segera menarik mosi pemecatan ini dan mengundurkan diri secara massal, saya akan menyerahkan seluruh bukti korupsi, pemalsuan data teknis, dan penghilangan laporan ini ke Kejaksaan Agung. Kalian tidak hanya akan kehilangan jabatan mewah ini, tapi kalian akan menghabiskan sisa hidup kalian di dalam sel sempit tanpa sinar matahari. Sari, yang sejak tadi berdiri diam seperti karang di tengah badai, melangkah maju. Ia menatap Pahendra dengan mata yang berkaca-kaca, namun penuh ketegaran. Suami saya, Rahardi, tidak pernah menginginkan uang tuan-tuan yang berlumuran dusta ini. Dia hanya ingin bumi ini dihormati. Kalian menghancurkan hidup kami, membuat anak saya tumbuh tanpa ayah dan harus memulung di jalanan, hanya demi selembar kertas saham yang kalian puja. Hari ini, anak saya membuktikan bahwa kejujuran tidak bisa kalian kubur selamanya di bawah beton setebal apapun. Hendra jatuh terduduk, tubuhnya tampak seolah mengecil. Ia menyadari sepenuhnya bahwa Bramantio bukan lagi rekan bisnis yang bisa diajak kompromi dengan uang atau kekuasaan. Bram yang sekarang adalah pelindung bagi mereka yang dulu ia remehkan. Seorang predator yang kini memiliki hati. 1 jam kemudian, suasana di lobi gedung berubah dari kericuhan menjadi kekaguman massal. Bramantio mengadakan konferensi pers mendadak. Di hadapan ribuan pasang mata dan kilatan lampu flash yang menyilaukan, ia tidak bicara tentang proyeksi keuntungan tahun depan atau kenaikan harga properti. Saya berdiri di sini hari ini bukan sebagai pimpinan perusahaan, melainkan sebagai seorang manusia yang baru saja sadar dari tidurnya. Suara Bram bergetar oleh emosi yang tulus.
Saya ingin menyampaikan permintaan maaf publik secara resmi kepada almarhum Bapak Rahardi, seorang ahli tanah jenius yang 10 tahun lalu telah difitnah dan dikhianati oleh perusahaan ini. Dan permintaan maaf yang paling dalam kepada putranya, Arka, yang dengan ketulusannya telah menyelamatkan kita semua dari bencana besar yang diciptakan oleh keserakahan manusia. Bram secara resmi mengumumkan pembubaran Dewan Komisaris yang lama dan restrukturisasi total manajemen perusahaan menjadi model yang lebih transparan. Pengumuman yang paling mengejutkan adalah ketika ia menyatakan bahwa 20% keuntungan bersih dari seluruh proyek The Naga Tower akan dialokasikan secara permanen untuk pembangunan pemukiman layak huni bagi warga yang tinggal di kolom jembatan dan pemukiman kumuh di sekitar proyek. Banyak yang bertanya, kenapa seorang miliarder seperti saya mau mendengarkan nasihat seorang anak kecil pemulung? Bram tersenyum tipis ke arah kamera. Sebuah senyum yang kini tampak hangat. Jawabannya sederhana. Karena terkadang, gedung yang paling tinggi pun perlu menunduk untuk belajar tentang kerendahan hati dari tanah yang paling rendah. Tanpa landasan yang jujur, kemewahan hanyalah ilusi yang menunggu waktu untuk runtuh. Malam itu, jagat media sosial meledak dengan narasi baru. Bramantio tidak lagi dianggap gila, melainkan seorang pahlawan kemanusiaan. Saham perusahaannya yang sempat anjlok justru meroket melebihi titik tertinggi sebelumnya karena kepercayaan publik yang meningkat tajam. Namun di balik kemenangan besar di dunia korporat itu, Bram memilih untuk kembali ke tempat yang paling berarti baginya saat ini, rumah sakit. Ia melepaskan jas mahalnya, menggulung lengan ke mejanya, dan duduk di samping tempat tidur Arka yang sudah mulai membaik kondisinya. Kita sudah menang, Arka. Nama ayahmu sudah bersih sekarang. Bisik Bram sambil mengusap kepala bocah itu. Arka, yang sudah mulai bisa duduk dan tidak lagi menggunakan alat bantu pernafasan, tersenyum lemah namun bahagia. Tuan, tanah di bawah menara itu, dia sudah tidak menangis lagi. Saya bisa merasakannya melalui getaran kakinya. Dia sudah merasa tenang sekarang. Bram menggenggam tangan kecil Arka dengan erat. Perjuangan melawan serigala berjas di ruang rapat mungkin sudah selesai. Namun tugasnya untuk mengembalikan martabat keluarga Arka secara utuh masih menyisakan satu babak lagi yang sangat penting. Bram baru saja mendapatkan sebuah informasi intelijen baru mengenai status kepemilikan lahan asli tempat menara itu berdiri. Sebuah dokumen tanah kuno yang menunjukkan bahwa kakek Arka bukan sekadar penduduk liar, melainkan pemilik sah yang tanahnya dirampas secara paksa puluhan tahun lalu. Sebuah rahasia besar yang akan mengguncang pondasi seluruh dinasti properti di negeri ini. Malam itu, hening yang mencekam menyelimuti ruang kerja pribadi Bramantio di puncak gedung. Ruangan yang biasanya menjadi pusat komando yang dingin, penuh dengan layar monitor yang menampilkan fluktuasi bursa saham dan proyeksi laba, kini tampak berantakan. Tumpukan dokumen tua berwarna kekuningan berserakan di atas meja mahoni yang mahal. Bau debu kertas kuno dan aroma kopi pahit yang sudah dingin memenuhi udara. Di bawah sorotan lampu meja yang temaram, Bramantio tampak sedang melakukan penggalian terdalam dalam hidupnya. Bukan lagi penggalian tanah untuk pondasi beton, melainkan penggalian sejarah yang selama ini terkubur di bawah tumpukan kebohongan korporat. Di tangannya terdapat sebuah map kulit kusam yang ia temukan di bagian terdalam brankas rahasia peninggalan almarhum ayahnya, sang pendiri pertama dinasti ini. Jantungnya berdegup kencang. Setiap lembar kertas yang ia baca seolah-olah menjadi saksi bisu atas dosa-dosa masa lalu yang membangun kekayaannya. Yuda masuk dengan langkah yang sangat hati-hati, seolah takut mengganggu konsentrasi majikannya. Ia membawa sebuah amplop coklat besar yang masih tersegel dengan logo firma investigasi pertanahan independen. Pak Bram, tim investigasi yang kita sewa telah berhasil menembus arsip-arsip nasional dan kantor wilayah. Mereka menemukan dokumen yang seharusnya sudah dihilangkan puluhan tahun lalu. Dokumen ini adalah salinan asli Eigendom Verponding dari era 1960-an, tepat sebelum lahan tersebut jatuh ke tangan konsorsium ayah Bapak. Bram mengambil amplop itu dengan tangan yang bergetar hebat. Selama ini, sisi miliardernya selalu diajarkan bahwa tanah adalah komoditas, sebuah objek tanpa nyawa yang bisa dibeli dengan kekuasaan dan dimanipulasi dengan hukum. Namun, setelah mengenal Arka dan merasakan getaran bumi yang marah, Bram mulai sadar bahwa tanah adalah saksi sejarah yang tidak bisa dibungkam selamanya. Ia merobek segal amplop itu, mengeluarkan isinya, dan membaca baris demi baris dengan teliti. Matanya terbelalak, dunianya seakan runtuh seketika. Nama pemilik sah lahan tersebut bukanlah sebuah perusahaan fiktif atau negara, melainkan seorang individu lokal, Surya Atmaja. Di bawahnya, terdapat silsilah ahli waris yang sah, dan di sana tertera dengan jelas nama Rahardi Atmaja, ayah Arka.
Dokumen itu menunjukkan bahwa tanah tersebut tidak pernah dijual. Yang terjadi adalah perampasan paksa melalui dokumen palsu yang dilegalkan oleh jaringan kekuasaan masa lalu. Yuda, panggil Ibu Sari ke sini sekarang juga. Pastikan Arka juga ikut. Saya tidak peduli meski ini sudah tengah malam. Perintah Bram dengan suara yang tercekat oleh rasa bersalah yang membakar dada. 30 menit kemudian, Sari dan Arka masuk ke ruangan itu. Arka masih duduk di kursi roda. Wajahnya menunjukkan kebingungan, namun matanya yang jernih seolah sudah menangkap aura kegelisahan yang hebat dari Bram. Mereka tertegun melihat Bramantio yang biasanya selalu tampil rapi dan dominan, kini duduk dengan bahu merosot dan wajah yang pucat pasi di balik tumpukan kertas tua. Ibu Sari, Bram memulai. Suaranya terdengar berat dan penuh luka. Boleh saya tahu lebih banyak tentang kakek Arka, ayah dari almarhum Bapak Rahardi? Apa yang beliau ceritakan tentang tempat ini sebelum menara ini berdiri? Sari terdiam sejenak. Bibirnya sedikit bergetar saat ingatan pahit itu kembali muncul. Namanya Surya Atmaja, Tuan. Dulu, tempat ini bukan beton. Ini adalah kebun bunga mawar dan melati yang paling indah di Jakarta. Kakek Surya mencintai setiap jengkal tanah ini. Namun saat pembangunan kota dimulai, orang-orang berseragam datang. Mereka bilang tanah ini milik negara. Kakek Surya melawan. Beliau memegang sertifikat aslinya sampai tangannya berdarah saat mereka menyeretnya keluar. Beliau meninggal dalam kesedihan yang mendalam karena merasa telah gagal menjaga warisan leluhurnya. Kami selalu mengira itu adalah prosedur pemerintah yang sah, meskipun rasanya sangat tidak adil. Bram memejamkan mata, rasa sakit yang hebat menghujam dadanya. Ia memutar layar monitornya ke arah Sari, menunjukkan hasil pindaian dokumen kuno tersebut. Keluarga ibu tidak pernah kehilangan hak atas tanah ini. Ayah saya dan rekan-rekannya, termasuk Pak Hendra, 10 tahun lalu tidak hanya memfitnah Pak Rahardi sebagai penyabotase, tapi mereka juga menutupi fakta bahwa mereka telah memalsukan akta jual beli lahan ini puluhan tahun yang lalu untuk merampasnya dari kakek Surya. Lahan Denaga Tower ini, secara hukum, moral dan sejarah, adalah milik mutlak keluarga Atmaja. Ruangan itu seketika hening, hanya suara detak jam dinding yang terdengar seperti palu hakim yang memukul meja. Sari menutup mulutnya dengan tangan, air mata mulai mengalir deras membasahi pipinya yang lelah. Arka menatap dokumen itu dengan dahi berkerut. Meski ia belum sepenuhnya paham dengan istilah hukum yang rumit, ia mengerti satu hal yang sangat mendasar. Rumah yang selama ini ia rindukan saat memulung di pinggir jalan, ternyata memang miliknya yang dicuri. 10 tahun lalu, saat ayah Arka mencoba memperingatkan tentang sungai purba itu, lanjut Bram dengan nada penuh penyesalan. Beliau bukan hanya bicara sebagai seorang mandor yang peduli teknis. Beliau bicara sebagai seorang pemilik yang ingin melindungi tanah air matanya sendiri dari kerusakan yang lebih parah. Itulah sebabnya beliau begitu keras kepala. Dan itulah sebabnya ayah saya dan para komisaris harus menyingkirkannya. Beliau bukan hanya ancaman bagi proyek ini. Beliau adalah bukti hidup atas kejahatan perampasan tanah yang dilakukan perusahaan saya. Bram berdiri dari kursinya dengan perlahan. Ia melepaskan lencana emas simbol kekuasaan perusahaan yang selama ini ia banggakan. Lalu meletakkannya di atas tumpukan dokumen palsu ayahnya. Keangkuhan miliardernya kini benar-benar telah lumat, hancur berkeping-keping. Ia menyadari bahwa seluruh kerajaan bisnis, kemewahan, dan kenyamanan hidupnya selama ini dibangun di atas fondasi perampasan hak milik orang-orang yang paling jujur yang pernah ia temui. Tuan, suara Arka memecah keheningan yang menyesakan itu. Tanah itu memang tidak pernah bicara soal siapa yang memegang suratnya. Dia hanya ingin tahu siapa yang mau merawatnya dengan hati. Kakek saya mencintai tanah ini karena keindahan bunganya. Ayah saya mencintainya karena kekuatannya yang menyimpan air. Dan saya mencintainya karena disinilah akar hidup saya berada. Bram berlutut di hadapan Arka, menjejajarkan pandangannya dengan bocah itu. Arka, saya tidak bisa menghapus dosa-dosa yang dilakukan ayah saya di masa lalu. Saya tidak bisa mengembalikan waktu yang hilang saat kau harus memulung di jalanan. Tapi saya memiliki kekuasaan untuk menentukan apa yang terjadi besok. Besok pagi, saya akan menyerahkan seluruh bukti asli ini ke pengadilan dan otoritas pertanahan. Saya akan menginisiasi proses restitusi untuk mengembalikan status kepemilikan lahan ini kepada Ibu Sari dan Arka. Tapi Pak Bram, sela Yuda dengan nada sangat cemas. Jika Bapak melakukan itu secara terbuka, seluruh aset Bramantio Property akan segera dibekukan sebagai objek sengketa. Bapak bisa kehilangan seluruh kekayaan pribadi Bapak dalam sekejap. Investor akan menuntut Bapak secara pidana dan perdata atas kerugian triliunan rupiah. Bram tersenyum, sebuah senyuman yang paling tenang dan tulus yang pernah ia miliki sepanjang hidupnya. Saya justru baru merasa memiliki segalanya sekarang, Yuda. Saya memiliki kebenaran ini, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan saham manapun. Saya lebih baik hidup sebagai orang biasa yang bisa tidur nyenyak di malam hari, daripada menjadi miliarder yang berdiri di atas tanah curian dan keringat orang miskin. Arka telah menyelamatkan gedung saya dari kehancuran fisik,
Sekarang adalah giliran saya untuk menyelamatkan martabat keluarganya dari kehancuran sejarah. Malam itu sebuah rencana besar yang sangat rahasia disusun. Bukan lagi rencana ekspansi bisnis atau akuisisi perusahaan kompetitor, melainkan sebuah rencana restitusi dan penebusan dosa besar-besaran. Bram memutuskan untuk mentransfer mayoritas saham pengelolaan The Naga Tower ke dalam sebuah trust fund, dana perwalian yang tidak bisa diganggu-gugat atas nama Arka. Menara itu tidak akan lagi menjadi simbol kekayaan dinasti Bramantio, melainkan monumen keadilan bagi keluarga Atmaja dan seluruh warga yang pernah tertindas. Namun, Bram tahu bahwa langkah ini adalah deklarasi perang terbuka. Pengumuman ini akan memicu amukan terakhir dari para serigala berjas yang tersisa di Dewan Komisaris. Pak Hendra yang mengetahui bahwa rahasia perampasan tanah puluhan tahun lalu mulai tercium, mulai merancang langkah nekat yang mematikan. Ia tidak akan membiarkan Bramantio menghancurkan kekayaannya begitu saja. Pertarungan akhir kini bergeser, bukan lagi soal teknis di lokasi proyek atau angka di bursa saham, melainkan pertarungan hidup mati di ruang sidang dan di hadapan publik, di mana kebenaran akan diuji di bawah tekanan kekuasaan yang sesungguhnya. Pagi itu, udara di depan gedung pengadilan Jakarta Pusat terasa sangat berat. Seolah atmosfer kota pun ikut menahan napas menantikan akhir dari drama korporat terbesar dekade ini. Ratusan kamera dari berbagai kantor berita, mulai dari portal berita lokal hingga koresponden internasional, menyorot setiap langkah Bramantio yang berjalan menaiki anak tangga marmer gedung megah tersebut. Di samping kanannya, Sari berjalan dengan kepala tegak, mengenakan kebaya putih bersih yang memancarkan martabat seorang ibu yang telah selesai berperang dengan kemiskinan. Di samping kirinya, Arka, yang kini sudah mampu berjalan perlahan tanpa bantuan kursi roda, meski langkahnya masih hati-hati, melangkah dengan pasti. Bram tidak mengenakan jas ribuan dolar hari ini. Ia telah menanggalkan seluruh seragam keangkuhannya. Ia hanya mengenakan kemeja putih sederhana dengan lengan yang digulung hingga ke siku, memperlihatkan guratan otot dan bekas luka kecil akibat menggali lumpur semen waktu itu, sebuah simbol bahwa ia siap bekerja kasar kembali demi menegakkan kebenaran. Penampilannya lebih mirip seorang relawan daripada seorang raja properti. Di dalam ruang sidang yang dingin dan berbau kayu tua, Pak Hendra sudah menunggu bersama barisan pengacara paling mahal yang bisa disewa oleh uang di negeri ini. Mereka tampak seperti kawanan serigala berjas, siap mencabik-cabik kredibilitas siapapun yang menghalangi jalan mereka. Pak Hendra menatap Bram dengan kebencian yang mendalam, sebuah tatapan yang mencerminkan rasa dikhianati oleh anggota kastanya sendiri. Bagi Hendra, Bramantio bukan lagi rekan bisnis, melainkan pengkhianat kelas yang telah menghancurkan aturan main dunia mereka yang selama ini aman di balik tembok uang. Sidang ini adalah pertaruhan terakhir, sebuah jurang maut di mana jika Bram gagal membuktikan pemalsuan akta tanah tersebut, ia akan menghadapi tuntutan balik atas pencemaran nama baik dan sabotase korporat yang akan memenjarakannya seumur hidup. Sidang dibuka untuk umum. Ketukan palu hakim bergema. Suaranya memutus keheningan yang menyesakan dan memulai babak akhir dari sebuah konspirasi panjang. Pengacara Pak Hendra memulai serangan dengan narasi yang sangat kejam dan terstruktur. Dengan teknik retorika yang licin, mereka mencoba membangun opini publik bahwa Bramantio sedang mengalami gangguan kejiwaan pasca stres berat akibat kegagalan proyek The Naga Tower. Mereka menuduh bahwa Bram dalam kondisi mental yang rapuh, sehingga ia dengan mudah dicuci otaknya dan dimanipulasi oleh anak jalanan yang mereka sebut sebagai sindikat penipu cilik terorganisir. Keangkuhan miliardernya Pak Hendra terpancar jelas saat ia memberikan kesaksian di bawah sumpah. Dengan suara yang dibuat-buat agar terdengar bijaksana, ia meremehkan bukti-bukti yang diajukan Bram. "Yang mulia," ucap Hendra sambil melirik sinis ke arah Arka. Industri properti dibangun di atas hukum formal, kontrak legal, dan kepastian investasi. Jika kita membiarkan sampah kertas tua yang sudah hancur ini membatalkan akta yang sudah sah secara hukum selama puluhan tahun, maka kita sedang mengundang anarki ke dalam ekonomi kita. Kita tidak bisa menghancurkan ekonomi negara hanya demi dongeng seorang bocah pemulung. Namun saat suasana persidangan tampak mulai memojokkan Bram, ia berdiri dengan tenang. Ia tidak meminta pengacaranya bicara. Ia sendiri yang berdiri, menatap hakim dengan kejernihan mata yang baru. Ia meminta izin agar Arka, sang ahli waris yang selama ini dianggap tidak ada, diizinkan memberikan kesaksian. Ruang sidang sempat gaduh oleh bisik-bisik. Bagaimana mungkin seorang anak kecil pemulung, yang bahkan tidak memiliki alamat rumah tetap, menjadi saksi kunci dalam kasus sengketa tanah senilai triliunan rupiah? Arka melangkah maju menuju kursi saksi. Ia tidak membawa tas berisi dokumen hukum yang tebal. Ia hanya membawa sebuah pot tanah liat kecil berisi tanah hitam yang masih lembab. Diambil langsung dari titik pusat sumur resapan di lokasi proyek. Di hadapan hakim yang tertegun, Arka tidak bicara soal hukum tata ruang atau pasal-pasal agraria. "Tuan Hakim," suara Arka kecil namun sangat jernih. Frekuensinya seolah menembus setiap sudut ruangan hingga ke lubuk hati para pendengarnya.
Tanah ini bukan benda mati yang bisa dipotong-potong dan dimiliki hanya dengan lembaran kertas yang ditandatangani di kantor mewah. Kakek saya, Surya Atmaja, menanam mawar di sini agar kota ini memiliki harum yang jujur. Ayah saya, Rahardi, menjaga airnya agar gedung ini tidak runtuh dan membunuh orang-orang di dalamnya. Mereka berdua tidak pernah meminta uang sepeser pun dari tuan-tuan ini. Mereka hanya ingin tanah ini tetap diizinkan bernapas. Orang-orang di depan saya ini, Arka menunjuk tepat ke arah Pak Hendra dengan jari kecilnya yang masih berbekas luka memar. Mengira mereka bisa memiliki bumi dan segala isinya, hanya karena mereka memiliki tumpukan uang. Tapi bumi punya ingatan, dan bumi tahu siapa penjaganya yang sebenarnya. Arka kemudian menyerahkan buku catatan ayahnya yang sudah direstorasi dengan sangat hati-hati oleh tim forensik manuskrip. Di halaman terakhir buku itu, di balik lapisan kertas yang hampir hancur, terdapat sidik jari asli kakek Arka, Surya Atmaja, yang dibubuhkan di atas sebuah surat wasiat kuno yang telah diverifikasi secara forensik. Surat itu membuktikan bahwa tanah itu tidak pernah dipindah tangankan secara sah kepada konsorsium manapun. Fakta otentik ini, diperkuat dengan metadata digital dari server lama yang ditemukan Yuda, tidak bisa lagi dibantah oleh argumen hukum yang paling canggih sekalipun. Palu hakim jatuh dengan dentuman yang mematikan karir dan reputasi Pak Hendra seketika, menyatakan bahwa seluruh akta jual beli lahan Naga Tower yang dipegang oleh konsorsium adalah cacat hukum, penuh dengan unsur penipuan, dan batal demi hukum. Memerintahkan negara untuk mengembalikan kepemilikan lahan secara utuh kepada ahli waris sah yang tersisa, Arka Atmaja. Pak Hendra jatuh terduduk di kursinya. Wajahnya yang selama ini sombong dan selalu mendongak kini hancur lebur, pucat pasi seperti kertas. Kerajaan bisnis yang ia bangun di atas pondasi penipuan selama puluhan tahun, seketika runtuh dalam hitungan menit. Sementara itu, di kursi seberang, Bramantio hanya bisa terduduk diam, air mata mengalir deras di pipinya yang kasar. Bukan air mata kesedihan atas kekayaannya yang kini harus ia kembalikan, melainkan air mata kelegaan seorang pria yang baru saja berhasil melepaskan beban dosa yang telah membebani jiwanya selama bertahun-tahun. 1 tahun kemudian, The Naga Tower telah berdiri dengan sempurna, namun penampilannya sungguh jauh berbeda dari desain awalnya yang kaku dan mengintimidasi. Namanya kini telah resmi berubah menjadi Menara Nafas Atmaja. Gedung itu bukan lagi sekadar menara kaca, melainkan ekosistem hidup pertama di dunia yang dibangun di atas prinsip nafas bumi. Seluruh permukaannya ditumbuhi vegetasi hijau, dan air sungainya mengalir jernih ke dalam sistem filtrasi raksasa yang menyediakan air bersih gratis bagi warga di sekitarnya. Di sekeliling gedung, tidak ada lagi pagar seng tinggi yang memisahkan si kaya dan si miskin. Bramantio telah meruntuhkan tembok-tembok itu dan mengubah area sekitar menara menjadi taman kota yang sangat luas, lengkap dengan sekolah gratis dan perumahan layak huni bagi ribuan warga yang dulu tinggal bersamanya di kolong jembatan. Sore itu, di balkon lantai teratas yang kini dipenuhi aroma melati, bunga kesukaan kakek Arka, Bram dan Arka berdiri berdampingan melihat matahari terbenam yang membiaskan cahaya jingga di atas sungai Jakarta yang mulai membaik kualitas airnya. Kau tahu, Arka, Bram memulai perbincangan sambil menyesap teh herbal buatan Sari. Banyak orang di luar sana masih memanggilku sebagai miliarder sukses karena gedung ini mendunia. Tapi aku merasa identitas miliardernya yang dulu, pria yang hanya peduli pada angka bursa saham, sudah benar-benar mati dan terkubur di lumpur proyek itu setahun yang lalu. Sekarang, aku merasa jauh lebih kaya hanya karena satu hal sederhana. Aku bisa melihatmu berangkat sekolah dengan seragam yang rapi, tanpa harus takut akan hari esok yang lapar. Arka tersenyum, kini ia mengenakan seragam sekolah akademi sains terbaik di negeri ini, membawa tas yang berisi buku-buku penelitian lingkungan. Ayah, ucap Arka, sebuah panggilan yang kini telah disahkan secara hukum karena Bram telah mengadopsi Arka sebagai putra mahkotanya. Tanah di bawah kaki kita ini sedang tertawa sekarang. Air sungainya mengalir dengan sangat lancar ke sumur serapan yang kita bangun bersama. Gedung ini tidak lagi menindas bumi dengan beban yang rakus, tapi dia sedang memeluk bumi dengan rasa syukur. Sari keluar dari pintu kaca membawa piring berisi singkong rebus dan camilan tradisional, lalu bergabung dengan mereka. Kehidupan mereka di dalam penthouse mewah itu kini jauh dari kesan formal yang kaku. Tidak ada lagi pelayan yang harus menunduk ketakutan saat lewat. Yang ada hanyalah kehangatan sebuah keluarga asli yang dibangun di atas pondasi kejujuran dan rasa cukup. Bramantio menyadari sepenuhnya bahwa harta sejatinya bukan lagi digit angka di rekening banknya yang tak terbatas, melainkan pada ketenangan di wajah Sari dan binar harapan di mata Arka yang kini memiliki masa depan cerah. Ia memang telah kehilangan gelar sebagai predator properti, namun ia mendapatkan gelar yang jauh lebih mulia di mata semesta, sebagai pelindung bagi mereka yang lemah dan penjaga bagi bumi yang ia pijak. Cerita ini ditutup dengan pemandangan menara tersebut dari kejauhan di tengah cakrawala Jakarta. Menara itu berdiri megah, bukan sebagai simbol kekuasaan tunggal seorang miliarder, melainkan sebagai monumen hidup bagi keadilan. Di malam hari, lampu-lampu di menara itu berkedip lembut dengan pola yang teratur, menyerupai denyut nadi manusia yang sedang tidur dengan tenang.
Sebuah pesan bisu yang sangat kuat bagi seluruh kota, bahwa sekecil apapun suaramu di tengah kebisingan kota, sekerdil apapun status sosialmu di mata manusia, kebenaran adalah sebuah paku bumi sejati yang tidak akan pernah bisa dikubur selamanya di bawah lapisan beton setebal apapun. Si naga telah benar-benar bertobat, dan sang penjaga bumi kecil telah menemukan kembali rumah warisan leluhurnya. Di bawah langit Jakarta yang kini terasa lebih bersih dan lapang, bumi berbisik pelan melalui angin sore, memberikan gema kedamaian abadi bagi mereka yang memiliki keberanian untuk lebih mendengarkan suara hati daripada sekadar mengejar angka.